Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya iman dan takwa yang mendalam adalah sebaik-baik bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Masiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Setiap muslim, kita semua pasti ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kecintaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita harus memenuhi apa yang membuat kita dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, in ahbabtum ayyuhibbakumullahu ta'ala wa rasuluh fa'adu idza tumintum wasduku idza kadastum wa aksinu jiwarok wa aksinu jiwaroman jawarokum, rawahu Tabrani. Yang artinya, jika kamu sekalian ingin dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, maka tunaikanlah apabila kamu dipercaya atau diamanati. Benarlah kamu apabila berbicara, dan berbuat baiklah kepada tetangga yang menjadi tetangga dekatmu. Hadis riwayat Tabrani. Dari hadis ini ada 3 hal yang harus kita lakukan agar kita bisa dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. 3 hal itulah. Yang pertama yaitu memenuhi amanah. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Setiap yang ada pada diri kita, yang melekat pada diri kita, apakah itu sebuah pekerjaan, sebuah profesi, apakah itu berupa jabatan, harta benda yang ada pada diri kita, keluarga kita, suami, istri, dan anak kita, semua adalah amanah. Untuk itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memenuhi amanah adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup ini. Karena seseorang bisa tidak diakui keimanannya bila dia tidak amanah. Sebaliknya, bila seseorang itu menjalankan amanah, Allah dan Rasul-Nya
akan mencintai kita semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la imana liman la amanata lah, wala dina liman la ahdalah. Rawahu Ahmad. Tidak sempurna iman seseorang, tidak sempurna iman seseorang yang tidak menjalankan amanah, dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak menunaikan janji. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, kiranya banyak amanah yang melekat pada diri kita sebagai seorang muslim. Untuk itulah amanah yang dibebankan kepada kita ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apapun amanah yang diberikan kepada kita, apabila kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, ini akan menjadikan sebab kita semua dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalau kita dicintai oleh Allah, kita akan disayangi oleh Allah, kita akan dimuliakan oleh Allah. Begitu juga kalau kita ini dicintai oleh Rasulullah, kita akan diberikan syafaat ketika kita nanti hidup pada yaumul akhirat, atau ketika kita sudah mengalami hidup setelah hari kiamat nanti. Inilah yaitu harapan kita, satu-satunya harapan kita, karena kita hidup di dunia ini hanya satu kali ini saja. Untuk itulah marilah selama kita menjalankan hidup di dunia ini benar-benar berhati-hati agar kita bisa menjalankan amanah yang telah dibebankan kepada kita. Kemudian untuk mendapatkan kecintaan Allah dan Rasul-Nya, yaitu kita dituntut yaitu berbicara yang benar. Perkataan yang benar dan baik merupakan ukuran keimanan, sehingga hal ini membuat Allah dan Rasul-Nya akan mencintainya. Sebagaimana dalam hadis beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairon aw liyasmut." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Kemudian yang ketiga, agar kita itu senantiasa dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, kita harus berlaku baik pada tetangga. Bila seseorang berlaku baik kepada tetangga, dia akan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini terjadi karena dia telah membuktikan keimanannya, sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu." Rawahu Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, kita hidup ini tidak lepas dari tetangga di sekitar kita. Untuk itu Islam, Rasulullah menuntun kita agar kita senantiasa bermanfaat, menjadi orang yang berbuat manfaat. Jangan sampai kita berbuat madorot kepada tetangga, karena ini adalah ukuran keimanan kita yang nantinya diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya apabila kita ini benar-benar menjadi hamba Allah yang beriman. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, mudah-mudahan ketiga hal ini dapat kita laksanakan, yaitu yang pertama adalah memenuhi amanah, yang kedua kita benar dan baik dalam berbicara, dan yang ketiga adalah kita mudah-mudahan bisa berlaku baik kepada tetangga kita, sehingga kita nanti akan benar-benar mendapatkan kasih sayang Allah dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma win alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.